dakwah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sedikit Al-Fakir menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wat-tini waz-zaitun, demi buah atin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur dan gunung Sinan. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Di sini Allah Subhanahu wa taala 3 kali bersumpah berturut-turut. Dalam setiap awal ayat Allah memulainya dengan huruf waw qasam. Waw sumpah. Wat-tini waz-zaitun, demi buah atin dan buah zaitun, kata Allah. Demi, Allah bersumpah demi buah atin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur dan gunung Sinan. Gunung Tur dan gunung Sinan merupakan 2 gunung terbesar di semenanjung Arabia. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Negeri Mekah dikatakan sebagai negeri yang aman bukan berarti negeri Mekah adalah negeri yang tidak akan pernah terjadi kerusuhan di masyarakatnya. Tapi negeri Mekah dikatakan sebagai negeri yang aman karena dalam salah satu hadis disebutkan bahwa sampai hari kiamat hanyalah Mekah dan yang Madinah yang tidak akan pernah merasakan terinjak kaki Dajjal. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah secara berturut-turut. Kalau Allah bersumpah berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang luar biasa? Yaitu di kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menekankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kata Allah. Kita ini manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik, paling sempurna dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Jika Allah menciptakan malaikat dari cahaya, yang dimana malaikat mulai sejak diciptakan oleh Allah senantiasa bersujud, bertasbih, beristighfar, bertahmid, dan senantiasa taat kepada Allah. Wajarlah karena malaikat hanya diberikan akal pikiran tapi tidak diciptakan hawa nafsu dalam dirinya. Begitu sebaliknya, hayawan, binatang, yang dimana binatang penuh dengan kepuasan memenuhi hawa nafsunya. Boleh jadi karena hayawan Allah ciptakan hanya penuh dengan hawa nafsu, tapi Allah tidak menciptakan kesempurnaan akal pikiran baginya. Tapi manusia Allah ciptakan akal pikiran yang sempurna. Allah ciptakan hati yang di dalamnya terdapat sebuah perasaan yang tersambung ke dalam otak dalam berpikir. Allah turunkan para rasul kepada manusia untuk menyampaikan yang hak dan yang batil, sehingga agar disaring oleh akal pikirannya mana yang baik, supaya difilter oleh hatinya mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi setelah begitu Allah menurunkan para anbiya dan para mursalin dan para aulia, para ulama. Begitu banyak umat manusia yang lalai dan lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Karena manusia lalai dalam penciptaan Allah, manusia kufur kepada nikmat-nikmat Allah yang berikan. Manusia tidak pernah mensyukuri akan apa karunia-karunia yang telah Allah anugerahkan, sehingga Allah menyebutkan di lanjutan ayatnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kemudian saya jatuhkan manusia ke dalam tempat yang paling buruk.
Ini pernyataan Allah. Manusia yang sebelumnya Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Kemudian Allah jatuhkan manusia ke dalam tempat yang paling buruk. Kenapa Allah jatuhkan ke tempat yang paling buruk? Karena manusia apabila sudah tak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia akan jauh lebih hina daripada binatang sekalipun. Sebuas-buasnya binatang, tak ada seorang binatang yang membunuh orang tua kandungnya. Tapi sudah banyak yang kita saksikan di media-media. Begitu banyaknya manusia yang saat ini telah tergila dengan urusan dunia. Sampai-sampai ia tega menyakitin kedua orang tuanya, menyakitin bahkan membunuh orang tua kandungnya. Allah berikan kesehatannya tidak dimanfaatkan untuk beribadah. Allah berikan rumah yang dekat ke masjid tapi tidak memanfaatkan untuk sholat berjamaah. Allah berikan harta yang banyak tapi hartanya tidak dimanfaatkan untuk infak pembangunan di jalan-jalan Allah. Allah berikan akal pikiran yang sempurna tapi akal pikirannya dimendamkan begitu saja, tidak dimanfaatkan untuk jalan dakwah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah jatuhkan ke dalam tempat yang paling buruk. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Namun Al-Fakir berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua ahli Jumat tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dijatuhkan ke dalam tempat yang hina. Mudah-mudahan kita dikecualikan oleh Allah. Sebab kenapa? Karena tidak semua manusia Allah jatuhkan ke dalam tempat yang paling buruk. Sebab di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang terus mengalir tiada terhenti-henti. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat kali ini Allah jadikan kemuliaan bagi kita. Melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini Allah jadikan kita sebagai hamba yang diridhoinya. Dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa dipandang oleh Allah dengan penuh rahmatnya. Mudah-mudahan senantiasa melalui ibadah sholat Jumat ini Allah senantiasa pelihara kita untuk senantiasa istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup memanfaatkan kehidupan kita untuk senantiasa memperbaiki keimanan kepada Allah, selalu memperbaiki amaliah-amaliah soleh kepada Allah, maka tidak menjadi bagian manusia yang dihinakan oleh Allah, melainkan menjadi manusia yang mendapatkan dua janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, janji Allah untuk kita kehidupan di dunia. Kalau kita mampu beriman dan beramal soleh sepanjang hayat kita, Allah menjamin man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar akan janjinya. Man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakari wa unsa, baik dia dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang lebih baik baginya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan waktu untuk bekerja karena berlama-lama di masjid, karena berlama-lama di majelis taklim, karena berlama-lama melakukan kebaikan birrul walidain kepada kedua orang tua kita, karena berlama-lama berkasih sayang kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, kepada kerabat. Semuanya itu adalah amal soleh yang diridhai oleh Allah, yang akan Allah berikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita perbuat. Kita jangan takut kehabisan harta karena banyak berinfak kepada jalan-jalan soleh, kepada pembangunan masjid, pembangunan yayasan, pondok pesantren, menyantuni anak yatim, kaum du'afa, dan lain sebagainya. Karena Allah akan mengganti 10 kali lipat dari apa yang sudah kita dermakan. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Itu janji Allah
untuk kita di dunia, Allah akan mengganti hal yang lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan jika kita mampu beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan